Shalom, berjumpa lagi dengan channel Klavos Sukacita. Saat ini saya akan membagikan bagian firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, di saat ini kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Karena itu kami memohon tuntunan kuasa Roh Kudus bagi kami, agar kami dapat memahami firman Tuhan, dan daripadanya kami diperlengkapi untuk dapat menjalani kehidupan, kerja, dan karya kami, sepanjang Tuhan berkenan kami masih ada di dalam dunia ini. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa, amin. Firman Tuhan terbaca dari 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-7, yang berperikop pengharapan iman dan kasih. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah kita semua yang telah membaca, mendengar, dan lalu melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Pemirsa channel Klavos Sukacita, dari bacaan kita 1 Petrus pasal 1 ayat 7 diberikan tema adalah iman yang murni. Iman yang murni. Rasul Petrus mengalamatkan suratnya kepada jemaat-jemaat yang dia sebut jemaat-jemaat di perantauan, oleh karena mengingatkan kepada seluruh jemaat bahwa kehidupan kita di dalam dunia ini hanyalah sementara, dan kita seperti hanya hidup sebagai orang perantauan di dunia. Sebab tempat kita yang sesungguhnya adalah di sorga. Oleh karena itu, diingatkan kepada sekalian para pembacanya, umat Tuhan, supaya ketika di dalam kehidupan mereka yang mana akan berjumpa dengan berbagai hal, di dalamnya adalah tantangan, di dalamnya juga mereka harus bertemu dengan berbagai penindasan karena nama Tuhan, tetapi juga mereka diingatkan supaya dalam kehidupan mereka berdampingan dengan baik itu pemerintahan, mereka berdampingan dengan para pembesar-pembesar, maka patutlah setiap umat Tuhan itu harus menghargai, harus menghormati pemerintah yang bagi Rasul Petrus itu adalah wakil Allah di dalam dunia. Di dalam pembacaan kita dengan tema iman yang murni, Rasul Petrus juga mau mengingatkan kepada para penerima suratnya ini supaya mereka senantiasa tetap teguh, kokoh di tengah-tengah setiap pencobaan hidup. Rasul Petrus selalu mengingatkan bahwa ketika orang-orang yang hidup takut akan Tuhan ataupun yang mempercayai Yesus Kristus, mereka akan selalu berjumpa dengan penderitaan, dengan persoalan, dengan masalah. Tetapi bagi Rasul Petrus, itu bukanlah sesuatu yang harus ditangisi ataupun bukanlah sebuah beban. Sebab dikatakan dalam bacaan selanjutnya, setiap orang yang berjumpa dengan penderitaan, persoalan dan masalah, maka dia akan disebut berbahagia. Tetapi juga Petrus mengingatkan bahwa jangan berbahagia karena berbuat kesalahan, tetapi berbahagialah karena melakukan kebenaran. Nah, dari bacaan ini juga mengingatkan kepada kita bahwa setiap orang Kristen atau orang percaya, imannya terus harus dimurnikan. Seperti emas yang terus dimurnikan dengan terus dimasak menjadi cair supaya ia menjadi emas yang benar-benar tua, atau emas yang benar-benar murni dan emas yang benar-benar paten di dalam dari sisi harganya, kualitasnya, itu semua terlihat setelah benar-benar dimurnikan oleh panasnya api. Demikian juga dengan iman percaya seseorang, hal apa yang memurnikan dia, yaitu dengan berbagai tantangan, persoalan, masalah, itu memurnikan. Sehingga dari hal-hal yang demikian akan menolong setiap orang percaya untuk tetap terus berjalan, tetapi juga tahu kepada siapa penolongnya itu yang akan memampukan dia untuk melewati semuanya itu. Dan karena itu sering kita akan berjumpa kalau orang menemui kesukaran atau penderitaan, mereka justru meninggalkan iman percaya mereka dan menganggap bahwa karena iman percaya inilah yang menyebabkan saya bertemu dengan berbagai kegagalan dan persoalan. Nah, justru disinilah dimurnikan iman seseorang. Tatkala ia berjumpa dengan kegagalan, dengan persoalan dan masalah, tatkala dia sendiri tidak terhimpit, tatkala dia sendiri terhimpit dengan berbagai-bagai beban hidup,
disitulah imannya teruji. Dan disitulah ia sedang dimurnikan kalau dia tetap terus berpegang kepada Tuhan. Inilah yang menjadi penekanan Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat yang menerima suratnya. Sehingga dikatakan, untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Artinya bahwa dengan setiap hal-hal yang kita temui di dalam kehidupan, kita sedang dimurnikan. Dan kita akan mendapatkan puji-pujian dan kemuliaan serta kehormatan bukan di mata manusia sesungguhnya. Tetapi kehormatan itu, kemuliaan itu akan diberikan oleh Yesus Kristus yang pada saatnya menyatakan dirinya. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, untuk mempertahankan iman yang murni, seringkali kita berpikir dua kali. Artinya bahwa itu apakah kita mempertahankan sesuatu, kita berjumpa dengan persoalan, lalu kemudian persoalan itu kita punya pilihan. Bisa tidak masuk dalam persoalan itu dengan memilih untuk meninggalkan iman percaya, ataukah terus ada di dalam persoalan itu dan menyelesaikannya, tetapi kita harus tetap tekun dengan iman percaya kita. Dan seringkali dalam kehidupan kita ada dalam pilihan-pilihan tersebut. Untuk tetap berdiri teguh, kokoh dengan iman kita, atau mengabaikan iman kita, lalu mengikuti segala kenikmatan dunia yang ada di sekeliling kita. Sebagai contoh, dalam kehidupan kita, ketika kita ada dalam lingkungan di mana tempat kita bermain, bergaul dengan orang-orang yang mungkin sedari kecil kita telah bersahabat dengan mereka, dan lalu kemudian mereka mengajak kita, sebagai contoh, mereka mengajak kita ke sebuah tempat yang di dalamnya kita bisa bersukaria, berpesta pora, dan kita bisa miras, kita bisa melakukan hal-hal keduniawian di situ. Kita bisa memilih ada di situ dengan berjumpa dengan kenikmatan, atau kita justru mau memilih tetap ada dalam kesetiaan, dan itu berarti kita harus menolak apa yang mereka mintakan kepada kita. Kita ada dalam sebuah pilihan-pilihan hidup. Untuk itu, jika hal itu diperhadapkan kepada kita semua, pemirsa channel Klavo Sukacita, apa yang menjadi pilihan kita? Apakah kita mau terus iman kita dimurnikan, kendati pun kita harus berjumpa dengan, kita dijauhi oleh teman kita ditinggalkan karena dianggap terlalu sok suci dan sebagainya, ataukah kita tetap mau ada dalam iman percaya dan harus mengorbankan mereka sebagai sahabat kita dengan tidak bersama dengan mereka karena mereka tentu sudah mengucilkan kita, karena tidak mau menerima tawaran mereka dan sebagainya. Nah, ini pilihan-pilihan yang sedang kita temui, mungkin dengan contoh yang berbeda, tetapi seperti itulah yang terjadi saat-saat ini. Dan karena itu, Rasul Petrus mengingatkan jemaat dan juga mengingatkan kita di hari ini bahwa iman kita tetap terus teruji. Dalam situasi apapun kita akan tetap teruji iman percaya kita. Menjadi pertanyaan, apakah kita mau tetap ada di dalam pemurnian itu? Seperti emas yang dimurnikan, sehingga akhirnya kita mendapatkan pujian, kemuliaan, dan kehormatan dari Yesus Kristus ketika Ia menyatakan dirinya, ataukah kita lebih mementingkan dunia dan segala kenikmatannya lalu mengabaikan itu karena menurut kita itu kan nanti akhir zaman, dan saat ini saya masih muda, saya masih punya banyak waktu untuk bisa melakukan ini dan itu. Kenapa saya mengabaikan hal itu yang bisa membuat saya bahagia, yang bisa membuat saya tenar, yang bisa membuat saya viral dan sebagainya. Nah, inilah pilihan-pilihan hidup kita. Mau tetap ada dalam iman yang murni, maka tahu apa yang harus dilakukan dalam kehidupan. Tetapi mau mengabaikannya, maka juga tahu bagaimana harus bisa melakukan hal tersebut. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena Engkau mengajarkan kepada kami ketika kami berhadapan dengan berbagai pilihan-pilihan, kenikmatan, keinginan-keinginan daging kami, maka kami pun juga diperhadapkan dengan sebuah tantangan bahwa ketika kami harus mengambil keputusan ini, keputusan itu, atau memilih ini dan memilih itu, apakah itu tetap menunjukkan
mempertahankan iman kami yang murni, ataukah justru kami melepaskannya untuk melakukan segala sesuatu yang menjadi keinginan dan hawa nafsu kami. Oleh karena itu kami memohon Tuhan, oleh kekuatan kuasa Roh-Mu yang kudus, mampukanlah kami untuk tetap kokoh teguh berdiri bersama dengan Engkau Kristus. Jangan biarkan kenikmatan dunia menguasai diri kami, keinginan-keinginan daging menguasai kehidupan dan pikiran kami, sehingga kami melupakan bahwa hidup kami di dunia ini sementara saja dan tempat kami yang permanen adalah bersama dengan Engkau. Biarlah kami tetap menjaga kemurnian iman kami dan terus tetap menyatakannya lewat kata, perbuatan, dan pikiran kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kini dan selamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.